Seminar Business Plan Yummy Foodie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Ibu Nihaya, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Business Plan. Yang saya hormati Mbak Lucianisha, selaku narasumber dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara seminar bisnis plan dalam keadaan sehat walafiat. Saya Anissa Amaliani selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan acara ini. Pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yaitu Owners Yummy Foodie. Selanjutnya dilanjutkan sesi tanya jawab dengan maksimal 3 pertanyaan. Terakhir, audiens dimohon untuk mengisi umpan balik pada link yang telah dibagikan dan mendokumentasikan kegiatan sebagai bukti kehadiran. Baiklah, kita mulai sesi ini dengan mendengarkan materi dari narasumber kepada Mbak Lucy Anissa. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Anissa. Di sini saya akan memaparkan seminar bisnis plan yang telah saya lakukan kemarin waktu semester 6, yaitu nama brandnya Yummy Foodie. Untuk judul seminarnya membangun usaha sendiri dengan modal kecil. Selanjutnya. Untuk profil usaha, nama brandnya yaitu Yummy Foodie. Di sini saya tidak kayak banana kayak gitu. Soalnya kan banyak makanan yang silih bergantian. Ada yang pistos atau seblak seperti itu, beda-beda kadang ya setiap tahunnya. Untuk produknya, pasalnya kemarin lumpia goreng dengan aneka isi, maka isinya ini saya lihat dari konsumennya. Isiannya sayur, bihun, dan pisang coklat. Alamatnya sekarang di kos dan di rumah. Untuk di rumah biasanya saya jualannya itu waktu puasa. Jadi waktu puasa biasanya saya berjualan ikut sama tante saya yang jualan ayam geprek dan jualan gorengan juga. Jadi saya nitip ke kakaknya. Habis itu visi dari usaha saya yaitu menjadi usaha makanan yang dikenal luas oleh masyarakat dengan cita rasanya. Dan misinya menjadikan menu makanan dengan bahan berkualitas, menawarkan menu makanan dengan harga terbaik, menghadirkan pelayanan terbaik, dan membuat konsumen merasa puas. Selanjutnya analisis SDM. Awalnya sendiri, saya sendiri, dan saya juga kalau di kos saya dibantu sama teman saya Mbak Vina. Selanjutnya yaitu analisis produksi. Yang pertama bahan baku dan bumbu. Bahan bakunya saya beli biasanya di warung sayur, tapi di sana lebih mahal karena lebih mahalnya biasanya lebih 2.000. Kalau beli di pasar besar 10.000 kalau untuk lumpianya. Isinya sama aja, tapi juga lebih bagus yang di pasar besar karena tidak di frozen food. Untuk bumbunya sendiri saya ambil saori, seperti saori. Untuk bumbu sayurnya ada saori, kecap asin, kayak bawang merah, bawang putih kayak gitu. Dan yang kedua yaitu peralatan dan perlengkapan. Peralatan ini saya punya sendiri. Untuk keterbatasannya kompornya keterbatasannya itu kompornya punya kos, jadi punya umum dan punya sendiri. Yang ketiga, kalau di rumah kan punyanya sendiri gitu, jadi beda kalau di kos sama di rumah. Yang ketiga yaitu proses pembuatan. Proses pembuatannya ini
saya prosesnya dari sayurnya dulu, isiannya dari lumpia ini. Baru digulung sama lumpianya, baru digoreng. Yang keempat, packagingnya ini baru plastik aja. Jadi belum ada kayak kotaknya kayak gitu. Untuk selanjutnya ini analisis pasar. Untuk lumpia isi atau itu yang diminati, yang lumpia isi tahu sayur juga kurang diminati. Yang diminati ini yang pertama yaitu lumpia isi pisang coklat, karena nggak banyak, kalau di rumah saya itu nggak banyak yang jualan pisang coklat di gorengan-gorengan, itu jarang, banyaknya pisang molen aja. Jadi banyak diminati kalau pisang coklatnya. Yang selanjutnya itu lumpia isi sayur. Kalau isi sayurnya ini ya kayak isi sayur tahu goreng biasanya di gorengan gitu. Untuk isi bihunnya juga sama aja kayak di tahunya. Selanjutnya untuk pelaksanaannya dari aspek keuangannya kurangnya pembiayaan investasi, karena saya masih, kalau di rumah masih numpang ke tante saya. Kalau di sini kurangnya ya karena di kos aja, jadi udah online gitu, maksudnya di WA kayak gitu aja. Untuk kurangnya pembiayaan juga ini kan, kalau di rumah bisa kita di online kayak gitu, jualan pisang coklat ini sama lumpia isi bihun juga. Terus dari aspek risikonya ya banyak juga persaingan di jualan gorengan, kan juga ada lumpia isi, biasanya kan banyak kayak gitu ya. Untuk kita mempertahankannya itu ya isinya itu rasanya harus kita bagusin lagi, lebih bagus dari yang jualan gorengan. Terus selanjutnya progres ke depannya, yang pertama yaitu mendapatkan pembiayaan tadi untuk memiliki outlet, ya, memiliki karyawan, karena kalau saya sendiri itu belum bisa, karena istri saya yang goreng, terus yang melayani konsumen nggak ada. Tapi kalau di rumah ya saya itu bantu nanti saya. Ini selanjutnya dokumentasi. Dokumentasinya ini kalau yang di sini, kalau yang di rumah nggak pakai template ya, nggak punya ini juga. Ini yang waktu pertama kali, yang kedua ini yang kemarin di belakang gedung B, dan ini produknya sebelum digoreng dan setelah digoreng. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Lucy atas pemaparan materinya, dan selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Kepada audiens saya persilahkan. Mbak Dinda. Nama Dinda Putri, NIM 2005031 98. Izin bertanya, tadi kan ada kemasan sebelum digoreng dan setelah digoreng. Apakah owner dari lumpia ini mempunyai pandangan untuk disajikan secara online supaya biar menyeluruh pemasarannya? Ya, di frozen ini. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Mbak Dita. Untuk tadi pertanyaan dari Mbak Dinda Putri, apakah ada niatan untuk dibuka secara online? Berupa frozen. Yang frozen food. Izin menjawab ya Mbak.
untuk lumpianya ini kan nggak tahan lama karena isiannya itu, kalau yang sayur isiannya itu nggak tahan lama pastinya. Kadang sehari aja udah nggak enak kan. Bisa sih kalau pisang coklat bisa kalau di lapis bisa gitu. Tapi untuk kedepannya belum ada pandangan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Fisa, silakan Mbak. Perkenalkan saya Bupati Jakarta, Pak. Di sini saya ingin menanyakan selama berdirinya usaha ini sampai hari ini, dalam melaksanakan bisnis ini apa tantangan terbesar sehingga owner ini bisa mempertahankan produknya, di mana di Malang sendiri pun penjual gorengan itu sangat banyak gitu. Bagaimana cara owner itu mempertahankan ya itunya saja. Terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Fisa, saya ulangi, apa tantangan terbesar sehingga owner dapat mempertahankan usahanya? Ya untuk Mbak Vika, untuk tantangannya ya kalau kemarin yang semester sebelumnya itu apa biasanya teman-teman itu minta COD kayak gitu. Itu kalau rumahnya yang apa kosannya yang jauh kayak gitu, kemarin kan belum punya kendaraan jadi susah gitu Mbak. Tapi untuk mempertahankannya ya kita SBI di status itu sampai mau beli kayak gitu, terus kayak gitu teman-teman itu juga pada mau beli kayak gitu. Ya tantangannya karena COD dan mencari bahan bakunya itu kalau Viko kemarin kan susah, nggak banyak jualan sayur kan di dekat situ. Berarti untuk bisnis ini diunggulkan gorengan yang bisa diantar ke pembelinya gitu ya. Iya. Masih ada kesempatan untuk saling bertanya. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Adi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang saya sampaikan terkait strategi pemasarannya yang dilakukan oleh bisnis yang berada pada langsung ini bisa di-spill gitu ya. Strategi pemasarannya ya kalau aku di Malang ya kalau di Malang itu keterbatasannya karena ya tadi harus terima COD kayak gitu. Kalau di rumah lebih enaknya karena tambah saya itu jualan fresh itu setiap hari kayak gitu. Apalagi kalau puasa itu kan banyak yang pengen beli gorengan aku buat beli aja banyak kalau di rumah Baik, karena sudah 3 penanya, maka selanjutnya dari Ibu Nyari Pak. Oke, makasih Mbak Dasta. Saya mau tanya karena sekitar kalau masuk pasti ditanya dari aspek keuangannya yes. Malang itu kurang untung ya Bu, yang itu selalu ada sedangkan Pak itu Nah, yang di rumah itu produksinya kamu tahu nggak berapa biaya dan produksinya terus yang sebagainya. Akhirnya saya kan boleh memang itu boleh. Terus
bisnis yang namanya lumpia itu pasti ya. Lumpia itu setiap angkatan dari angkatan pertama sampai ini angkatan ke-8 itu perlumpian dengan macam variannya wes ya, mau diisi tahu, mau diisi sayur, mau diisi bakmi, mau diisi dengan segala kreativitas yang ada, diisi jamur, ada diisi ayam, ada diisi mercon. Mercon itu ya cabai, terus hampir semuanya itu. Dan seharusnya bisnis ini itu kan bisnis jumlah massa ya, karena mudah ditiru, orang bisa buat tapi kan yang utama itu kan bentar-bentarnya memasak. Kata kuncinya kalau sampai peminatnya kurang, berarti asumsi saya berarti pemasarannya kurang kompak, benar nggak? Karena setengah hati, Iya, seperempat. setengah hatinya karena itu kan Misalkan sudah tahu ya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Apa yang berhasil yang bisa kamu dapatkan dari kejadian ini yang berbeda dan itu kamu lakukan sendiri, diri kamu sendiri. PR utama terhadap diri kamu sendiri apa? ya kita harus memasarkan kita lagi di Bukan. Problemnya bukan antara malam atau enggak. Berarti kalau saya mau kesimpulan, bisnis ini adalah bisnis yang dibuat karena ini. di rumah sebenarnya dulu waktu mata satu Jawabannya iya dan iya. dari jalan juga loh yang belum dia kan Tapi lumpianya enak. Saya kasih juga. Karena rela saja nggak cukup ya. Maksudnya gini, orang harus sendiri. Banyak sekali orang di industri rumahan itu buatnya dia punya kelebihan masaknya enak. Tapi mereka dikalahkan oleh mereka yang masaknya enak. Kita terbawa masak. Itu kata kunci. Karena bisnis di sana. Dan kalau kita harus belajar nggak enak memang melakukan sesuatu yang itu sebenarnya bukan atas kemauan kita, itu memang pasti benar. Ya. Tapi karena perlu pasti sampai akhirnya kita sudah merasa bahwa apapun yang kita lakukan itu jadi sesuatu yang banyak kok potensi bahwa masakannya enak, tapi kenapa kok kalah dengan mereka yang sebenarnya rasanya biasa-biasa saja, tapi dia main di packaging, kemudian main relasi, main promosi, ya outlet dan sebagainya. Meskipun jadi kan di akhir ini juga aneh menurut saya, karena di keuangan itu alasan yang dipakai adalah kurangnya pembiayaan investasi, pembiayaan ini berguna untuk melanjutkan usaha dengan membuka outlet. Kalau nggak ada outlet saja nggak jalan, apakah ada jaminan nanti kalau sudah investasi beli outlet itu bisa jalan? Itu malah kerugiannya lebih gede. Loh iya, karena iya, orang bisnis itu biasanya cari pelanggan dulu. Kalau sudah jalan baru bikin outlet. Ada yang dia buka outlet itu, tapi dia meng-create promosinya
Sehingga orderannya jalan, karena dia mikir kalau ini tidak saya push besar-besaran, ini aku ada modal pakai. Itu beda biasa. Ada orang yang memang si Zaki itu menanya karena dia terbatas modal, akhirnya nekat. Itu toh. Kalau dari yang lain-lainnya akeh kekurangannya dan sebagainya. Cuma dari keterbatasannya dia nekat. Itu sudah satu poin. Akhirnya dia mikir kan butuh duit kayak apa cara itu terjadi. Sebenarnya poinnya di situ saja. Meskipun untuk kedepannya itu nggak bisa dipakai terus-menerus. Paling hanya dipakai setelah ini. Hanya dipakai untuk ini. Setelah selesai perkuliahan ini, itu nanti pasti beda. Tantangannya lebih berat. Karena dia nggak bisa menjustifikasi bahwa ini di pressure. Kemarin cetak pressure berhasil. Kalau nggak ada pressure bisa jalan nggak? Itu PR terbesar. Makanya di seminar itu kedepannya gimana? Kalau problemnya dari kamu, berarti kan kamunya yang harus diselesaikan dulu. Iya. Kamunya yang harus diselesaikan dulu. Gak usah ngomong profit lah, gak usah ngomong yang lainnya. Karena entrepreneurship itu kan mental. Melatih mental, apakah kamu punya mental kerja? Sebenarnya itu bukan jualannya sih. Jualan itu punya jangan salah ya. Tapi mentalnya terbentuk. Jadi saya lihat, oke, akhirnya kan terpaksa kemarin beberapa kali ini sudah berhasil sudah berapa. Saya di mana? Saya pengen dia sampai di mana? Itu toh. Apakah untuk saya? Kamu mau tak kasih A semua, itu nggak ada atau C semua bagi saya nggak ada lagi. Kan nggak boleh. Saya punya amanah bahwa saya harus memberikan sesuai dengan yang diberikan selesai. Oke, itulah dari saya. Terima kasih Mbak Putri. Baik, saya tutup sesi tanya jawab ini kepada audiens. Dimohon jangan lupa untuk mengisi link umpan balik pada link yang telah dibagikan. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasmenya selama mengikuti seminar ini. Semoga materi yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.